Otak besar tersusun atas dua lapisan, yaitu lapisan luar atau korteks dan lapisan dalam. Yang pertama, lapisan luar atau korteks. Lapisan luar merupakan lapisan tipis berwarna abu-abu sebab banyak mengandung neuron. Lapisan dalam merupakan lapisan berwarna putih. Lapisan dalam banyak mengandung serabut saraf, yaitu dendrit dan neurit. Otak depan merupakan pusat saraf utama karena memiliki fungsi yang penting dalam pengaturan semua aktivitas tubuh, khususnya berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Area otak depan yang juga penting adalah hipotalamus dan talamus. Hipotalamus berperan sebagai pusat pengatur hemostasis tubuh atau pengaturan suhu tubuh dan pusat rasa lapar dan haus. Talamus berperan sebagai stasiun relay untuk informasi sensori yang dikirim ke otak besar. Yang kedua ada otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah manusia itu cukup kecil dan tidak mencolok. Fungsinya ialah menyampaikan impuls antara otak depan dan otak belakang, serta antara otak depan dan mata. Bagian terbesar dari otak tengah pada sebagian besar vertebrata adalah lobus opticus. Pada mamalia termasuk manusia, terdapat corpora quadrigemina sebagai lobus opticus pada vertebrata tingkat rendah, yang berfungsi membantu koordinasi gerakan mata, ukuran pupil mata, dan refleks pendengaran tertentu. Yang ketiga ada otak kecil atau cerebellum. Otak kecil atau cerebellum merupakan bagian terbesar otak belakang. Otak kecil ini terletak di bawah lobus occipital cerebrum. Otak kecil terdiri atas dua belahan dan permukaannya berlekuk-lekuk. Jika terjadi cedera otot, gerakan menjadi tidak terkoordinasi. Misalnya orang tersebut tidak mampu memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Ini merupakan gambar otak dan bagian-bagiannya. Nah, cara kerja otak manusia. Otak bekerja sama dengan organ tubuh kita lainnya sehingga tubuh kita bisa bekerja sesuai perintahnya. Otak dan sumsum tulang belakang membentuk sistem syaraf pusat. Kedua sistem ini bekerja sama untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan tubuh. Saat Anda berpikir keras, cerebrum atau hemisfer berfungsi untuk mengingatnya, menganalisa sehingga muncul ide-ide kreatif, atau hemisfer kanan. Untuk logika dan bicara digunakan hemisfer kiri. Batang otak berfungsi untuk kebutuhan-kebutuhan dasar dari organ tubuh seperti mengatur denyut jantung, bernapas, sistem pencernaan, sirkulasi darah, dan merasakan kapan kita terbangun maupun tertidur. Kelainan pada otak dan teknologi yang berkaitan dengan kerja otak. Yang pertama, meningitis infeksi atau peradangan pada selaput otak. Bakteri penyebabnya adalah Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae. Penderita merasa demam, sakit kepala, dan sakit leher. Yang kedua ada hidrocephalus, adalah penimbunan cairan cerebrospinal yang berlebihan di dalam otak. Penyakit Parkinson, sejumlah neuron rusak atau berdegenerasi sehingga tidak dapat menghasilkan dopamin dalam jumlah cukup. Akibatnya, otot di sejumlah bagian tubuh berkontraksi, misalnya pada leher, bahu, dan bibir. Penderita mengalami tremor atau gerak tidak terkendali pada kepala, tangan, dan kaki. Yang keempat ada amnesia. Penderita amnesia kehilangan memori atau daya ingat dan diikuti ketidakmampuan membentuk memori baru. Disebabkan oleh kerusakan otak atau kecelakaan, stroke, kanker otak, kekurangan vitamin B12, berkurangnya suplai darah ke darah memori di otak, dan karena faktor psikologi. Selanjutnya ada ensefalitis. Peradangan pada jaringan otak yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus. Selanjutnya ada sumsum tulang belakang.
Sumsum tulang belakang adalah saraf yang tipis, yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dari otak dan melengkungi serta dilindungi oleh tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis terletak di dalam rongga ruas-ruas tulang belakang, yaitu lanjutan dari medula oblongata memanjang sampai tulang punggung, tepatnya sampai ruas tulang pinggang kedua atau canalis centralis vertebrae, menonjol membentuk sayap punggung atau tanduk dorsal dan sayap perut atau tanduk ventral. Materi sumsum tulang belakang mirip dengan otak, tetapi susunannya beda. Pada otak, materi yang berwarna kelabu terdapat pada bagian luar atau kulitnya, atau korteks, dan bagian putih terletak di dalamnya. Pada sumsum tulang belakang, pada bagian dalam terdapat materi kelabu berbentuk seperti sayap kupu-kupu dan bagian luarnya berupa materi berwarna putih. Sumsum tulang belakang berfungsi sebagai pusat saraf yang meneruskan impuls ke otak dan sebagai pusat gerak refleks. Yang berikutnya rangsangan atau impuls sensorik yang mengenai organ reseptor merambat melalui tanduk dorsal menuju sumsum tulang belakang dan menjadi impuls motorik. Kemudian impuls keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju ke efektor. Pada tanduk dorsal terdapat badan sel saraf penghubung atau asosiasi konektor yang akan menerima impuls dari sel saraf sensorik dan akan menghantarkannya ke sel saraf motorik. Sistem saraf tepi terdiri atas saraf sadar dan tak sadar. Yang pertama, sistem saraf sadar atau somatik terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, saraf sadar terdiri atas 12 pasang saraf kranial atau menuju ke otak dan 31 pasang saraf spinal yang menuju ke sumsum tulang belakang. Yang berikutnya, 12 pasang saraf kranial meliputi 3 pasang saraf sensorik, 5 pasang saraf motorik, dan 4 pasang saraf gabungan. Yang berikutnya, 31 pasang saraf spinal yang menuju sumsum tulang belakang. Dan yang terakhir, berdasarkan asalnya, saraf sumsum tulang belakang dibedakan atas 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Ada 12 pasang saraf kranial. Yang pertama, olfaktorius atau pembau. Yang kedua, optikus, penglihatan. Yang ketiga, okulomotor atau gerakan bola mata. Yang keempat, troklear atau gerakan bola mata. Yang kelima, trigeminal atau otot kepala, wajah, otot rahang. Yang keenam, adducens, gerakan bola mata. Yang ketujuh, fasial atau gerakan otot wajah. Yang kedelapan, auditori, pendengaran. Yang kesembilan, glossopharyngeal, gerakan lidah dan faring. Yang ke-10, vagus, gerakan organ dalam X, jantung, dan lain-lain. Yang ke-11, spinal aksesori, gerakan organ dalam X, jantung, dan lain-lain. Dan yang terakhir, hipoglossal atau gerakan lidah. Selanjutnya, beberapa urat saraf bersatu membentuk jaringan urat saraf yang disebut plexus. Ada 3 buah plexus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada plexus cervicalis, merupakan gabungan urat saraf leher yang mempengaruhi bagian leher, bahu, dan diafragma. Yang kedua ada plexus brachialis yang mempengaruhi bagian tangan. Yang ketiga ada plexus jumbosacralis yang mempengaruhi bagian pinggul dan kaki. Berikutnya, saraf otak dikhususkan untuk daerah kepala dan leher, kecuali nervus vagus yang melewati leher ke bawah sampai daerah toraks dan rongga perut. Nervus vagus membentuk bagian saraf otonom oleh karena daerah jangkauannya sangat luas. Maka nervus vagus disebut saraf pengembara dan sekaligus merupakan saraf otak yang paling penting. Sistem saraf somatik meliputi semua unsur dan jaringan saraf yang dapat disadari, diatur, atau dirasakan oleh seseorang. Berikutnya ada sistem saraf otonom atau tak sadar.
Sistem saraf ini disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menunjuk organ yang bersangkutan. Dalam sistem ini terdapat beberapa jalur dan masing-masing jalur membentuk sinapsis yang kompleks dan juga membentuk ganglion. Urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion disebut urat saraf praganglion dan yang berada pada ujung ganglion disebut urat saraf postganglion. Sistem saraf otonom pada dasarnya melaksanakan kegiatan secara independen dan tidak langsung dikendalikan oleh kesadaran. Sistem saraf otonom terutama mengendalikan berbagai fungsi organ visceral yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupan, antara lain fungsi jantung dalam mengatur volume curah jantung, fungsi pembuluh darah dalam mengatur aliran darah ke berbagai organ, dan fungsi pencernaan. Saraf otonom dibagi menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Perbedaan struktur antara saraf simpatik dan parasimpatik terletak pada posisi ganglion. Saraf simpatik mempunyai ganglion yang terletak di sepanjang tulang belakang menempel pada sumsum tulang belakang sehingga mempunyai urat praganglion pendek. Saraf parasimpatik mempunyai urat praganglion yang panjang karena ganglion menempel pada organ yang dibantu. Nah, ini adalah gambarnya. Yang berikutnya, saraf simpatik mempunyai zat kimiawi noradrenalin untuk melaksanakan fungsinya. Pada keadaan emosi tegang, emosi seseorang juga mengeluarkan hormon adrenalin yang serupa. Oleh karena itu, pada orang yang tegang didapatkan jantung yang berdebar. Pada sistem parasimpatis, mediator yang aktif adalah asetilkolin. Pada ujung saraf perangsang serabut otot untuk berkontraksi somatis didapatkan juga aktivitas asetilkolin sebagai mediator. Fungsi sistem saraf simpatik dan parasimpatik selalu berlawanan atau antagonis. Umumnya, sinyal yang dibawa saraf parasimpatik meningkatkan aktivitas yang menghemat energi, seperti pencernaan dan perlambatan denyut jantung. Sebaliknya, sinyal yang dibawa saraf simpatik umumnya meningkatkan konsumsi energi dan mempersiapkan individu untuk beraktivitas dengan cara mempercepat denyut jantung, meningkatkan laju metabolisme, dan lain-lain. Berikut adalah gambar antagonistik kerja saraf simpatik dan parasimpatik. Sistem saraf manusia terbagi menjadi beberapa bagian. Ada susunan saraf pusat, susunan saraf tepi. Susunan saraf pusat dibagi menjadi dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Susunan saraf tepi dibagi menjadi dua, saraf sadar dan saraf tak sadar. Bentuk susunan saraf pusat bagian otak dibagi menjadi 4 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak tengah atau mesencephalon, otak kecil cerebellum, dan sumsum lanjutan yaitu medula oblongata. Sedangkan di saraf sadar ada 2 bagian, yaitu 12 pasang saraf tepi kranial dan 31 pasang saraf tepi spinal. Sedangkan di saraf tak sadar ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat meliputi otak atau encephalon dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak dengan fungsi yang sangat penting, maka perlu perlindungan. Selain tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang, otak juga dilindungi 3 lapisan selaput meninges. Bila membran ini terkena infeksi, maka akan terjadi radang yang disebut meningitis. Sistem saraf pusat otak dan sumsum tulang belakang mempunyai 3 materi esensial, yaitu padan sel yang membentuk bagian materi kelabu atau substansi grisea. Yang kedua, serabut saraf yang membentuk bagian materi putih atau substansi alba. Dan yang terakhir adalah sel-sel neuroglia, yaitu jaringan ikat yang terletak di antara sel-sel saraf di dalam sistem saraf pusat.
Otak. Otak atau dalam bahasa Inggris encephalon adalah pusat sistem saraf pada vertebrata dan banyak invertebrata lainnya. Otak mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan atau perilaku dan fungsi tubuh homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Otak juga bertanggung jawab atas fungsi seperti pengenalan emosi, ingatan, pembelajaran motorik, dan segala bentuk pembelajaran lainnya. Otak terbentuk dari dua jenis sel, yaitu glia dan neuron. Glia berfungsi untuk menunjang dan melindungi neuron. Otak manusia adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1305 cc dan terdiri atas 100 juta sel saraf atau neuron. Selaput otak. Ada beberapa bagian. Yang pertama durameter, bersatu dengan tengkorak dan melekat pada tulang. Yang kedua arachnoid, yaitu bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik, berisi cairan cerebrospinal atau cairan limfa. Yang ketiga ada viameter. Viameter penuh dengan pembuluh darah, berada di permukaan otak, suplai oksigen dan nutrisi, mengangkut sisa metabolisme. Nah, bagian otak manusia. Yang pertama ada otak besar atau otak depan. Otak besar merupakan bagian depan yang paling menonjol dari otak depan. Otak besar terdiri dari dua belahan, yaitu belahan kiri dan kanan. Setiap belahan mengatur dan melayani tubuh yang berlawanan. Belahan kiri mengatur tubuh bagian kanan dan sebaliknya. Tiap belahan otak depan terbagi menjadi 4 lobus, yaitu frontal, parietal, occipital, dan temporal. Antara lobus frontal dan lobus parietal dipisahkan oleh sulcus centralis atau celah Rolando.